Oke, ini sekarang kita mau belajar tips dan trik GF untuk mengontrol hutang piutang karyawan. Atau misalnya gini, karyawan kita mau tahan gaji untuk deposit misalnya kan gitu kan. Nah, bisa seperti itu. Jadi biasanya selama ini orang pakai yang di kode perkiraan ini. Nah, di sini kan ada piutang karyawan nih. Nanti ini mungkin dibikin sebagai header nih misalnya kan. Misalnya saya bikin 1302 headernya misalnya piutang karyawan. Terus saya bikin 1320 misalnya ya. Nah, ini kan header. Saya bikin anaknya lagi nih. Misalnya 1321 piutang Ani. 1322 piutang Budi contoh kan. Nah, tapi kalau kita bikin seperti ini, banyak karyawan kita kan banyak banget nih ke bawah nih. Nah, ini tidak efektif, akan muncul nantinya di neraca gitu loh. Nah, ini tidak efektif. Jadi kalau kita mau bikin simple, sebenarnya ini tidak usah ada. Ini tidak usah ada. Ini sebagai misalnya detail aja. Nah, jadi di sini ada piutang karyawan. Contoh kita cek nih sekarang. Piutang karyawan kan kalau kita lihat di buku besarnya, kita cek ada saldo nggak? Nggak ada kan? Nggak ada saldo nih. Kita lihat uang kita ada nggak? Nah, ini ada 10 juta nih. Contoh. Jadi itu kita memanfaatkan menu namanya di penjualan ada namanya debit credit note. Tapi ini kan belum aktif nih. Nah, ini harus kita aktifkan dulu dari sistem konfigurasi. Di sistem konfigurasi di bagian penjualan ini kita centang fiturnya. Nah, fitur ini berlaku hanya untuk paket standar ke atas gitu loh. Nah, ini ada menu namanya debit note, credit note. Nah, ini diconteng aja. Oke, selesai. Nah, di sini sudah ada menunya nih, cuman kan belum aktif nih. Nah, ini biar kita buka di user profile dulu. Kita buka di user profile. Ini saya aktifkan. Ini saya aktifkan. Nah, ini udah aktif menunya ya. Nah, bagaimana cara pakainya? Jadi kita daftar dulu tuh. Jadi semuanya itu kita daftar sebagai pelanggan. Gitu loh. Di pelanggan ini kita daftar nih, misalnya si Ani tadi kan, misalnya Ani karyawan misalnya, terus Budi karyawan contoh. Jadi mau sebanyak apapun ke bawah sini ya nggak ada masalah dia. Oke. Nah, terus pakainya gimana? Misalnya nih si Ani kasbon misalnya kan. Jadi kita tinggal ke debit note aja. Tambah saya pilih Ani misalnya kan. Udah. Dia kasbon berapa? Ini sebenarnya di sini juga kita bisa tanpa item kan. Tanpa item. Oke, dia kasbon 100.000. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung isi di sini debitnya ke piutang karyawan. Kredit ACC-nya isinya ini keluar dari mana uangnya? Oke, ini keluar dari kas besar. Nah, udah selesai, simpan. Coba kita cek uang kita udah berkurang belum di GL saldo akhir. Nah, udah berkurang kan uangnya kan? Plus untuk ngeceknya, jadi kita langsung cek di piutang aja, semua piutang karyawan tertera di sini. Gitu loh. Piutang karyawan, nanti sisa berapa juga semuanya kan sisa di sini, kelihatan di sini gitu loh. Oke. Nah, misalnya kalau dia mau bayar, berarti tinggal penerimaan piutang. Oke, saya mau bayar piutang dong. Berarti kan si Ani bayar. Tambah dari list kan muncul nih, seperti biasa kan? Nah, tapi sebelum ini kita simpan, kita lihat dulu buktinya di neraca ya. Kita lihat nih laporan keuangan nih 2024. Nah, ini kan di neracanya kita lihat. Tuh, kas besar kita kan sudah berkurang. Piutang karyawan ada 100.000. Oke, kita coba lagi. Si Budi minjem, berarti kan tinggal ke debit note lagi. Budi karyawan minjem nih misalnya. Si Budi minjem 250.000 misalnya. Debitnya ke piutang karyawan.
kreditnya kas besar. Nah, simpan. Kita cek sekarang uangnya. Tuh, berkurang kan? Plus kita cek di piutang ini ada 2, Ani sama Budi. Nanti di laporan keuangannya kita cek lagi di laporan keuangan gimana hasilnya. Nih neracanya. Tuh ada piutang 350.000 kan gitu loh. Oke. Nah, ketika mereka bayar tinggal penerimaan piutang aja. Oke, penerimaan piutang nih siapa bayar? Budi. Tambah dari list. Misalnya gini, 250. Ternyata si Budi nyicil 100.000. Nah, di sini berarti 100.000 dia bayar. Berarti kan masih ada sisa sekian kan? Masuk kemana uangnya? Oke, ternyata ini masuk ke kas besar nih. Misalnya 100.000. Simpan. Masih ada nggak piutang Budi? Nah, di sini tambah dari list. Oke, masih ada kan 150.000. Nah, jadi enak ngelistingnya gitu loh. Jadi neracanya pun simple, ya kan? Neracanya di sini simple. Piutang karyawan tertumpuk jadi 1 dan ngontrol piutangnya udah langsung dari daftar piutang, sama seperti piutang pelanggan biasa yang beli-beli barang. Nah, terus tips tambahannya adalah bagaimana caranya untuk mengelompokkan biar kita tahu piutang yang mana masuk ke piutang karyawan, piutang yang mana masuk ke piutang usaha. Bisa juga di pelanggan ini kita bikin kelompok. Di master file pelanggan ini di kiri atas kan ada kelompok nih. Jadi kita bikin kelompok nih namanya karyawan. Ini misalnya pelanggan misalnya kan. Jadi nanti kan di sini ada toko 88 segala macam, ini kita bisa grouping nih. Oke, Budi ini masuk kemana? Ke kelompok karyawan. Si Ani masuk ke kelompok karyawan. Toko 88, oh ini berarti kelompoknya dia pelanggan bukan karyawan. Nah, bisa seperti itu. Oke. Jadi ketika kita cari piutang di sini, kita langsung cari aja by group nih, diklik kanan di sini masukkan pilihan baru. Saya mau yang kelompok karyawan aja, ya kan? Ani Budi misalnya kan. Sehingga yang tampil di sini hanya piutang-piutang karyawan. Totalnya berapa kan kelihatan di atasnya gitu loh. Oke, itu tipsnya lagi. Terus tips tambahannya lagi. Bagaimana caranya biar di DN-nya tadi waktu si karyawan minjem, kita tidak perlu lagi isi misalnya debitnya ini piutang karyawan kan. Takutnya lupa kan gitu kan. Nah, di sini kita bisa langsung set di pelanggan. Di Ani misalnya, Ani ini kita langsung set. Di sini ada namanya link perkiraan nih. Cari yang namanya debit note. Nah, ini piutangnya kemana? Langsung di sini kita set piutang karyawan. Karena kalau di sini langsung di set, contoh ya. Ini tadi belum di set ya. Coba di sini saya DN yang si Ani. Kita cek jurnalnya nih. Ini kan sudah langsung piutang karyawan pada kas besar. Kenapa? Karena di sininya saya isi. Tapi kalau di sini tidak diisi, kita cek jurnalnya. Ini takutnya lupa misalnya kan. Tuh kan ini masuk ke piutang usaha dia. Gitu loh. Jadi biar biar tidak lupa, walaupun lupa tetap masuk ke piutang karyawan. Di pelanggannya ini kita isi nih, misalnya nih Ani misalnya kan. Ani ini di link perkiraannya di DN-nya saya isi piutang karyawan. Ini juga. Nah, simpan. Nah, coba kita kembali ke DN ya. Ini kan tadi nggak diisi nih. Ya kan, debitnya kan. Kalau ini saya simpan ulang, coba kita cek jurnalnya apa sih. Tuh, udah langsung gitu loh, meskipun tidak diisi ya. Oke, sampai di sini untuk tips dan trik piutang karyawan ya. Oke, terima kasih.